Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 menuliskan ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ditulis oleh Daud menunjukkan Daud memandang Tuhan sebagai sumber dari hidupnya, dan dia bergantung penuh seperti hubungan seekor domba kepada gembalanya. Ayat 2 dituliskan, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, memberikan kesenangannya, membimbing aku ke air yang tenang. Domba sangat senang kepada padang yang hijau. Dia berbaring dan juga dibimbing kepada air yang tenang untuk melepaskan dahaganya. Kita percaya Daud memiliki keyakinan Tuhan memenuhi akan kebutuhan hidupnya. Sumbernya adalah Sang Gembala Agung, Tuhan sendiri. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Artinya Tuhan tidak akan menuntun kita menuju ke jalan yang parah, seakan-akan jalan yang rusak, tetapi percayalah, Dia punya maksud yang baik. Tuhan punya maksud yang baik karena namanya, oleh karena namanya. Lalu ayat 4 dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, seperti yang kita alami saat-saat ini, di mana kita tidak dapat melihat ke kanan atau ke kiri, ada perkataan tulisan, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan ada besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Apabila kita melihat domba melewati lembah bayang-bayang maut, suatu waktu yang agak gelap di kanan dan kiri kita, yang menjadi ketenangan bagi domba-domba itu adalah bunyi suara tongkat daripada gembalanya. Tok, 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 tok. Dalam kegelapan mereka tidak dapat mendengarkan yang lain kecuali tongkat sang gembala itu selalu berbunyi mengiringi langkah sang gembala menyertai domba-dombanya. Jadi mereka hanya mendengar ada suara tongkat, itu menjadi satu penghiburan. Apa yang menjadi penghiburan kita? Saat saudara mendengarkan firman Tuhan saat ini, itu menjadi penghiburan buat hati saudara, bahwa Tuhan masih berbicara, bahwa Tuhan masih ada, Tuhan masih memegang kendali, Tuhan masih memegang kontrol. Lalu ayat 5 dituliskan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kalau kita berbicara konteks domba-domba dan juga seorang gembala, maka menurut tradisi Yahudi, biasanya seorang gembala memberikan makanan kepada domba-dombanya, diberikan satu bangku kecil, satu tempat kecil di mana seperti meja kecil buat domba-domba itu makan bersama dengan gembala. Dan dikatakan di hadapan lawan-lawanku, artinya banyak serigala, banyak orang-orang yang jahat yang ingin mengambil domba-domba itu. Tetapi dia berkata, aku bisa makan bersama gembalaku di tengah ancaman. Hari ini kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hidangan. Tuhan masih menyediakan bagi kita semua hidup di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya berharap saudara saat ini bersama saya boleh taruh tangan di dada dan katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Jadi saudara bisa bayangkan musuh-musuh itu melihat kepada domba-domba ingin menerkam, tetapi tidak bisa karena ada sang gembala di situ. Dan domba ini tahu dia makan dan diberkati di tengah dilihat oleh banyak musuh-musuhnya. Ayat 6 dituliskan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku.
seumur hidupku. Sekali lagi kita taruh tangan di dada kita dan kita berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lalu ayat terakhir, dan ditulis, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa yang kita takutkan? Hamba berdoa saat ini, Engkau berikan kekuatan kepada setiap yang mendengarkan, agar mereka diberikan kekuatan melewati masa-masa seperti ini. Secara ekonomi, secara kesehatan, Tuhan Engkau memulihkan, Engkau gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ku menyembahmu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu, ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasih-Mu. Yang ini ku akui betapa Kau setia. Ku menyembahmu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. Ku menyembahmu, ya Tuhanku, kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Yesus, terima kasih. Ku sembahmu, Ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besarlah namamu. ku menyembahmu, ya Tuhan, Kebaikanmu selalu tolong hidupku, selalu terbukti mulialah namamu. Kasih setiamu sepanjang jalan hidupku,
tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih